حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Kita masih membahas kitab Al-Adabul Mufrad dan pembahasan masih terkait dengan berbakti kepada kedua orang tua dan berbakti kepada kedua orang tua ini tidak pernah atau tidak ada kata berhenti untuk berbakti. Tapi berbakti kepada kedua orang tua ini selama-lamanya dan dalam kondisi apapun dan bagaimana keadaan orang tua kita atau sikap orang tua kita, bagaimanapun sikapnya, keadaannya, kita tetap wajib menghormati. Yang tidak boleh kita patuhi itu adalah perintah yang melanggar aturan Allah. Jadi kalau orang tua kita memerintahkan satu perintah yang melanggar aturan Allah, kita tidak boleh taat, tidak boleh patuh. Orang tua kita mengajak kepada keburukan, kekufuran, kesyirikan, kita tidak boleh patuh. Akan tetapi ketidakpatuhan kita tetap harus diiringi dengan muamalah, perilaku yang baik kepada mereka. Sebagaimana firman Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik, memaksamu untuk murtad dari agamamu, itu satu kejahatan yang luar biasa, memaksa orang untuk keluar dari Islam. Jika orang tuamu memaksamu, maka jangan kamu patuhi. Akan tetapi tetap bergaulah dengan mereka dengan cara yang baik. Jadi orang tuanya bukan Islam dan memaksa anaknya untuk keluar dari Islam, menghalang-halangi anaknya untuk beriman. Itu kata Allah, jangan patuhi, jangan ikuti, tapi dalam pergaulan tetap hubungan dengan mereka tetap disambung. Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi apapun orang tua kita, selama mereka tidak menjadi kafir harbi, ya, kalau sudah menjadi kafir harbi, maka tidak ada hubungan apapun kecuali perang. Kafir harbi itu orang kafir yang memerangi, yang mengangkat senjata untuk memerangi orang Islam. Kalau sudah sampai ke situ, sudah putus. Tapi kalau belum sampai kafir harbi, walaupun non-muslim, tidak memerangi umat Islam, wajib tetap berbuat baik. Perintah-perintah yang melanggar aturan Allah, ajakan-ajakan untuk bermaksiat kepada Allah tidak boleh dipatuhi. Akan tetapi tetap
sikap harus baik. Maka menolak pun itu harus disampaikan dengan cara yang baik. Sehingga di sini ada bab birru walidayhi wa in zalamah. Ya, tetap berbuat baik kepada kedua orang tua walaupun mereka berbuat zalim. Kezaliman mereka tidak boleh menjadi alasan untuk memutuskan hubungan dengan mereka sama sekali. Kezaliman mereka. Ya, kan ada orang tua itu yang ya terkadang meninggalkan anaknya, ya. Lalu anaknya marah ketika dewasa, tidak mau ketemu sama orang tuanya sama sekali. Atau bersikap buruk kepada orang tuanya, itu sebetulnya nggak boleh dalam Islam. Orang tua berbuat zalim, urusan mereka dengan Allah. Tapi sebagai seorang anak, kita tetap punya kewajiban untuk menyambung hubungan. Ya. Kemudian, babulinil kalam liwalidayhi. Perintah untuk mengucapkan kata-kata yang lin, lemah lembut kepada kedua orang tuanya, wabil khusus terlebih lagi kepada ibunya. Kepada kedua orang tua kita, cara berbicara itu harus dengan cara yang sopan, dengan kata-kata yang baik, dengan cara yang lembut. Tidak boleh ada kata-kata yang kasar, keras, bahkan meninggikan suara saja tidak diperbolehkan. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 23-24. Wa qul lahuma qawlan karimah. Itu cara kita bicara kepada kedua orang tua kita. Ucapkan kepada mereka perkataan-perkataan yang karim, yang mulia. Perkataan yang karim itu ucapan yang diucapkan oleh seseorang ketika berbicara dengan orang yang dia anggap mulia. Kita kalau berbicara dengan seseorang yang kita anggap mulia, terhormat, bagaimana cara kita bicara? Seperti itulah kita berbicara kepada orang tua, bahkan seharusnya lebih sopan. Kenapa? Karena tidak ada manusia di alam semesta ini ya, yang lebih mulia, yang hidup bersama kita ya, yang lebih mulia daripada kedua orang tua kita. Tidak ada orang yang lebih mulia. Kalau kita menghormati bos kita, atasan kita, bahkan presiden kita hormati, kita ngomong dengan halus, apalagi orang tua. Karena kedudukan dia dengan orang tua kita lebih mulia orang tua kita. Ini terkadang tidak kita sadari. Terkadang ngomong dengan bosnya itu halus ya, toto kromo, bahkan kalau jalan pun sambil ya menunjukkan sikap hormat, tapi dengan orang tuanya membusungkan dadanya, kalimatnya tidak dijaga, suaranya tidak dijaga. Itu keliru, anak yang keliru. Ya, ingat orang tua kita lebih mulia dari siapapun. Kalau kawan kita bisa berperilaku baik, berkata-kata sopan, kenapa tidak dengan orang tua? Pernah suatu ketika, Taisalah Ibn Mayyas menyatakan, kuntu ma'an najdat. Dulu saya pernah bersama dengan An-Najdat. An-Najdat ini, An-Najdat itu adalah kelompoknya Najdah bin Amir. Kelompoknya Najdah bin Amir. Najdah bin Amir ini tokoh Khawarij. Tokoh Khawarij. Salah satu sempalan. Apa sempalan itu? Ya. Pecahan dari kelompok Khawarij itu ada namanya Najdat. Yang dipimpin oleh Najdah bin Amir. Kelompok Khawarij ini sudah ada di masa salaf, di masa sahabat, yang punya prinsip pelaku dosa besar itu kafir. Pelaku dosa besar itu kafir. Siapa yang berzina kafir. Mencuri kafir. Ini prinsip Khawarij yang tentunya
berseberangan, bertabrakan dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah berprinsip bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak murtad. Tidak murtad. Pelaku dosa besar dia tetap dianggap muslim tapi fasik. Kelompok Khawarij mereka menganggap pelaku dosa itu otomatis murtad. Tidak hanya murtad tapi mereka menghalalkan darahnya. Ya. Jadi kalau mau bicara tentang kelompok ekstrim di dalam Islam, ya Khawarij ini. Bukan ekstrim versi Amerika ya. Kalau versi Amerika itu ya sampean ini Pak. Yang sholat di masjid, yang kelihatan sudah pakai jenggot, ya. Yang sebagian celananya sudah di atas kaki, itu dianggap versi oleh Amerika, ya. Oleh ya kelompok-kelompok yang paling moderat, padahal mereka adalah teroris sesungguhnya. Ya, teroris sesungguhnya itu ya mereka itu yang membantu membantai saudara-saudara kita di Palestina. Itu teroris yang sesungguhnya itu. Tapi mereka menilai orang lain teroris ya. Mudah-mudahan negara kita tidak ikut-ikutan ke situ ya. Mudah-mudahan ya. Jadi teroris sesungguhnya memang ada di dalam Islam ya, Khawarij ini Pak. Ya. Jadi mereka punya prinsip yang sangat berbahaya ya. Siapa yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa Pak? Ya. Itu Khawarij. Padahal mereka hidup di zaman keemasan Islam, di zaman para sahabat, tapi mereka kok bisa seperti itu? Itu kan pertanyaan. Ya, karena mereka tidak belajar dengan para sahabat. Ya, mereka tidak berguru kepada para sahabat. Mereka berguru dengan apa? Dengan bacaan, dengan otak, dengan akal mereka sendiri. Jadi langsung baca Quran, mereka baca, mereka tafsirkan, akhirnya jatuh pada kesalahan fatal. Para Khawarij ini ibadahnya jempol 4. 2 tangan, 2 kaki. Dan itu Nabi yang menyebutkan. Tapi akal mereka sempit. Dan mereka tidak mau berguru kepada orang-orang yang berguru langsung kepada Rasulullah SAW. Ya. Dan mereka mengkafirkan itu dengan ayat-ayat Allah. Dengan Al-Quran, tapi karena sempit pemahamannya, ayat-ayat untuk orang kafir, untuk orang musyrik, mereka pakai untuk menghantam, menembak orang-orang Islam. Gitu. Kembali kepada pernyataan Taisalah bin Mayyah, saya dulu pernah gabung sama Najdat ini, kelompok ini. Fa'asabtu dhunuban la araha illa minal kabair. Saya pun melakukan perbuatan dosa yang pada saat itu saya anggap sebagai dosa-dosa besar. Lalu saya bertanya kepada sahabat Ibnu Umar. Ya, dia sudah tobat. Dia tanya kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar siapa Pak? Abdullah bin Umar putranya siapa? Ya Umar bin Khattab. Ya, ini sahabat Nabi yang berilmu dan juga sangat berusaha kuat untuk meniru semua perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Abdullah bin Umar itu pernah berjalan, lalu singgah di satu pohon, duduk, ya. Kemudian berjalan lagi. Ketika ditanya kenapa engkau duduk di pohon itu, karena saya pernah melihat Rasulullah duduk di pohon tersebut. Ya, duduk bukan ngalap berkah, bukan. Tapi duduk itu maksudnya saya pernah melihat Nabi duduk di sini. Ya, beliau juga pernah jalan kemudian belok, padahal bisa lurus. Sahabatnya bertanya, kenapa engkau jalan tidak lurus saja, tapi belok dulu baru kembali lagi ke jalan itu. Saya pernah melihat Rasulullah berjalan di jalan ini dan berjalan seperti jalan saya. Ya, padahal mengikuti Nabi dalam persoalan itu bukan ibadah, tapi karena cintanya kepada Nabi. Jadi yang pernah dia lihat apa yang dilakukan oleh Nabi, yang pernah dia lihat,
ya dia kerjakan. Itu Abdullah bin Umar. Dan orangnya cerdas, ahli ibadah. Tapi Umar tidak pernah menunjuk dia untuk menjabat sebagai khalifah dan pemimpin. Tidak pernah. Dan Umar tidak mau. Kata Umar bin Khattab, cukup dari keluarga Khattab yang menanggung tanggung jawab kepemimpinan, cukup saya saja. Jangan seret keluarga saya. Kalau sekarang semuanya diseret ya. Karena pandangan kepada jabatan sudah berubah, kawan. Ya. Kalau dulu orang soleh itu melihat jabatan itu beban. Beban yang berat, tanggung jawab yang berat. Bagaimana tidak berat? Dia bertanggung jawab. Ya, pada banyak manusia. Tapi sekarang melihat jabatan itu seperti sebongkah emas. Ya, bancaan. Na'udzubillah. Abdullah bin Umar pernah ditanya, "Mahia ya dia mengatakan saya ini melakukan ini." Kata Abdullah bin Umar, dan ditanya, "Kamu melakukan dosa apa?" "Kada wa kada." Saya melakukan ini dan itu. Kata Abdullah bin Umar, "Laisa hadza minal kabair." Itu bukan termasuk dosa besar yang kamu lakukan. Kata Abdullah bin Umar, "Hunna tis'un." Dosa besar itu sebagiannya ada 9 ini yang dia sebutkan. Al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Ini juga termasuk dosa besar. Kalau syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qatlun nasma, membunuh jiwa itu dosa besar. Wal firaru minaz zahaf, kamu kabur dari medan perang ketika sudah berhadapan dengan musuh, itu termasuk dosa besar. Wa qadful muhsana, kamu tuduh wanita baik-baik dengan tuduhan berzina, itu termasuk dosa besar. Wa aklu riba, makan uang riba, itu termasuk dosa besar. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, itu termasuk dosa besar. Wa ilhadun fil masjid, dan melakukan kemungkaran di masjid, melakukan perbuatan dosa di masjid, itu termasuk dosa besar. Walladhi yastaskhir, dan orang yang melakukan perbuatan merendahkan atau mengolok-olok manusia, itu termasuk dosa besar. Wabuka'ul walidain, nah ini terkait dengan masalah kita. Wabuka'ul walidain minal uquq, kamu membuat orang tuamu menangis karena perilaku burukmu, itu termasuk dosa besar. Qala li Ibnu Umar, lalu Ibnu Umar memberikan nasihat kepada saya. Atafraqun nar, apakah kamu takut neraka? Kamu takut neraka. Wa tuhibbu an tadkhulal jannah, dan kamu ingin masuk surga. Taisala mengatakan, wallah, demi Allah saya ingin itu. Ahayyun walidak. Subhanallah. Apa kata Abdullah bin Umar? Orang tuamu masih hidup. Qultu indi ummi. Masih hidup hanya ibu saya. Ayah saya sudah meninggal. Maka Abdullah bin Umar berpesan, "Fawallahi, demi Allah, la in alanta lahal kalam." Kalau engkau bisa berbicara dengan lembut kepada ibumu, wa at'amtaha ta'am, kamu beri makan ibumu, demi Allah kamu akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Itu jalur paling cepat menuju surganya Allah, itu berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Maka Abdullah bin Umar di sini memberikan nasihat. Satu, jaga ucapan yang lembut kalau ngomong dengan orang tua itu. Yang kedua adalah memperhatikan kebutuhan mereka. Engkau memberinya makan, mencukupi kebutuhannya, maka engkau akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya Abdullah bin Umar ini memberikan nasihat itu berdasarkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, beliau berkata terkait dengan firman Allah, "Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah." Ya. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang.
Ini di dalam surat Al-Isra ayat 24. Dan bapak-bapak sekalian, ayat yang berbicara tentang bakti dan bagaimana bersikap pada orang tua ini ya Al-Isra ayat 24 ini. Ya, bahkan anak kita suruh membaca dan suruh memperhatikan. Itu dua ayat yang tidak terlalu panjang tapi memberikan arahan bagaimana bersikap kepada kedua orang tua dan apa yang harus ditinggalkan atau harus dijauhi dalam berinteraksi dengan orang tua. Ketika membaca firman Allah ini, beliau berkata, "La tamtani' min syai'in ahabbah." Janganlah kamu enggan memenuhi hal-hal yang mereka sukai. Itu salah satu penafsiran terkait dengan firman Allah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dengan penuh kasih sayang. La tamtani, janganlah enggan memenuhi hal-hal yang mereka sukai. Itu diantara bentuk bakti anak kepada orang tua. Selama bisa dilakukan oleh si anak, ya. Selama dia mampu, bisa, dan tidak merugikan yang lain. Karena terkadang ada keinginan orang tua yang sebetulnya menyulitkan anaknya sendiri. Ya. Keinginan orang tua yang menyulitkan anaknya sendiri. Ini terjadi kasus dan mudah-mudahan tidak terjadi pada antum. Dan tidak boleh sebetulnya. Orang tua nyuruh anaknya tinggal di rumahnya beberapa hari. Suaminya tidak mengizinkan. Karena suaminya memang membutuhkan istrinya. Ini terkait masalah anak perempuan, Pak. Ini kejadian. Ya, tidak boleh sebetulnya seperti itu. Kalau anak sudah sama suaminya, orang tua kalau ingin sesuatu, ya dia ngomong dengan suaminya. Ini anaknya dipaksa, ditelepon. Dan si wanita ini sangat sayang dengan ibunya. Tapi suaminya melarang, jangan. Ya, jangan sekarang. Nanti kamu saya kasih izin, tapi jangan sekarang. Ibunya nggak mau, pokoknya sekarang. Nah, ini yang salah siapa, Pak? Hah? Ini kasus ini, ha? Ibunya nggak boleh sebetulnya. Ya, seharusnya dia harus tahu bahwa anak itu kalau sudah menikah, dia sudah harus siap melepas. Ya, dia boleh meminta sesuatu, boleh, tidak ada masalah, tapi tetap memperhatikan izin dari suaminya, kondisi hidup rumah tangganya. Akhirnya anaknya sampai dikatakan saya ini kadang-kadang stres, Ustaz. Ya, karena antara suami dan orang tua berbeda. Orang tua pengen gini, suami pengen gitu. Sebetulnya orang tua kalau anaknya sudah menikah jangan menginginkan apa-apa kecuali yang bisa dilakukan oleh si anak. Ya. Jadi seperti itu. Yang bisa dilakukan orang tua kita pengen apa, memenuhi kebutuhan mereka itu fadilahnya besar. Orang tua pengen ketemu, umpamanya kita tidak ada halangan. Ya, apalagi laki-laki ya, yang tidak perlu izin kalau keluar. Ya. Itu orang tuanya pengen ketemu, dia temui. Orang tuanya kangen, ya datangi. Dan berhubungan dengan mereka, bertemu dengan mereka, itu ibadah yang besar, fadilahnya. Kita jangan melihat ibadah itu hanya sholat di masjid. Ketemu orang tua tertawa, itu ibadah yang sangat besar fadilahnya. Sangat besar fadilahnya. Kemudian satu hadis lagi sebelum kita akhiri kajian ini. Jazaul walidain. Apakah bisa anak itu dianggap membalas jasa orang tuanya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidah illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Tidak mungkin anak bisa membalas jasa kedua orang tuanya kecuali dia mendapati orang tuanya dalam keadaan menjadi mamluk, budak. Ya, dan sekarang tidak ada perbudakan. Anaknya menjadi budak, kemudian dia beli, dia bebaskan. Ya.
maka dia membebaskan orang tuanya dari perbudakan. Ini nanti kita akan melanjutkan karena waktu yang terbatas pada pertemuan berikutnya, ya, bahwa tidak ada cara untuk membalas kedua orang tua kita kecuali dengan berbakti kepada mereka, dan itu pun jangan merasa kita sudah sepadan membalasnya. Nah, nggih. Saya tutup dulu. Ini ya, barakallahu fikum. Yang sampai di sini silakan. Kenapa? Makam orang tua kedua. Iya, iya. Apa ada foto istikharah? Oh, ziarah kubur. Iya, tidak ada masalah, Pak, doakan. Iya. Jadi ziarah kubur yang pertama, kalau kita ziarah kubur kita niatkan untuk mengingat mati. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Nabi menyuruh kita untuk ziarah kubur. Kunjungilah kuburan karena mengunjungi kuburan itu bisa mengingat kematian. Ini yang pertama. Yang kedua, mengunjungi kuburan untuk mendoakan mereka. Mendoakan kedua orang tua kita. Yang ketiga, sebagian ulama, dan ini pendapat yang dianut oleh banyak ulama ahli sunnah, orang itu akan merasakan kehadiran pengunjung yang mengunjungi kuburannya. Ya, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi suatu yang bagus. Kita ziarah kubur ke orang tua kita, datang, ya, ikuti sunnahnya Nabi, masuk membaca doa, kemudian datang kita mendoakan orang tua kita. Ya, tidak ada masalah. Bukan ada masalah, bahkan dianjurkan. Dan niatkan pula untuk mengingat kematian karena Rasulullah menyuruh kita ziarah kubur untuk mengingat kematian. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. 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 Wallahu alam, Mbak, saya belum memastikan kesahihan, ya. Kesahihan. Memang ada riwayat-riwayat. Ya, orang tua kita itu bukan melihat, tapi mendapatkan informasi kegiatan kita dari orang-orang yang sudah meninggal. Jadi ruh-ruh orang yang sudah meninggal itu dipertemukan. Seperti itu. Ada riwayat-riwayat seperti itu. Jadi bukan bisa melihat kondisi kita, tidak. Yang ada itu riwayat bahwa roh orang tua kita itu akan bertemu dengan roh yang baru saja meninggal. Sehingga mereka bisa memberi informasi tentang keadaan kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan itu memang bagian alam gaib. Ya, itu harus berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih karena itu terkait dengan masalah gaib. Tapi ada riwayat-riwayat seperti itu. Ala kulli hal itu ya yang penting itu mereka tahu atau tidak tahu, ya kita berbuat baik itu akan memberikan keuntungan buat mereka. Karena kebaikan anak itu bisa mengalirkan pahala bagi orang tuanya, terutama doa-doanya. Seperti itu. Dan jangan berbuat keburukan, itu saja. Mereka tahu, nggak tahu, pokoknya kita jadi anak yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Oke, saya kira tadi ada satu lagi. Oh iya, terakhir. Iya. Iya, ini iya. Jadi yang pertama berdoakan, ya, sebagaimana Allah ajarkan dalam surah Al-Isra tadi, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu sangat-sangat besar manfaat yang didapat oleh orang tua kita dari doa, apalagi anak saleh. Nabi sallallahu bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalath,
anak Adam akan terputus dari amalnya kecuali dari 3 hal. Waladun saleh yad'ulah, doanya anak saleh. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, menyambung hubungan dengan kerabat mereka. Menyambung hubungan dengan kawan-kawan baik mereka. Ya, itulah mengapa bapak-bapak kalau ya bapak-bapak punya anak, kenalkan kawan-kawan bapak-bapak. Kenalkan. Ya. Karena itu salah satu cara mereka berbakti kepada orang tua setelah ayahnya meninggal. Yang ketiga, memenuhi keinginan-keinginan mereka ketika mereka masih hidup. Umpamanya kita mendengar ayah kita pengen ini, pengen itu, penuhi. Ibu kita pengen ini, pengen itu, penuhi. Tentu yang baik ya. Kemudian memenuhi wasiat-wasiat mereka. Itu salah satu bentuk-bentuk berbuat baik kepada mereka. Dan diantaranya bisa dengan bersedekah untuk mereka. Dan sedekah untuk orang tua sepakat para ulama boleh. Yang masih ada khilaf itu membaca Quran. Ada khilaf di kalangan para ulama antara sampai atau tidak sampai. Tapi sedekah sampai, kenapa? Karena itu pernah ditanyakan langsung kepada Rasulullah SAW. Seorang anak bertanya, "Ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal. Apakah bermanfaat bagiku jika aku bersedekah untuknya?" Kata Nabi, "Nah." Jawab oleh Nabi. Maka itu diantara hal-hal yang bisa menunjukkan bakti kita kepada mereka ketika mereka sudah meninggal dunia. Dan yang paling penting, menjadikan diri kita sebagai anak yang saleh. Ya, karena anak saleh itu, kata para ulama, doanya, perbuatannya itu bisa mengalirkan pahala ke orang tuanya. Ya, yang paling penting, cara yang paling baik dan paling bermanfaat adalah kita mensolehkan diri kita dan terus mendoakan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.